Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Rizka dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang dibimbing oleh Ibu Hayatun Nufus, SPD, MPD. Nah, teman-teman tahu nggak? Matematika merupakan aspek dari segala ilmu. Maksudnya, segala ilmu yang kita pelajari di muka bumi ini berkaitan dengan matematika. Jadi, penting bagi kita untuk mengenal dan mempelajari matematika lebih dalam lagi. Ada begitu banyak tokoh ilmuwan muslim yang berperan penting dalam sejarah berkembangnya ilmu matematika. Salah satunya Abu Al-Wafa Al-Bujazani. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita bahas. Abu Al-Wafa Al-Bujazani memiliki nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Abbas Al-Wafa Al-Bujazani. Lahir pada 1 Ramadan tahun 328 Hijriah. Tepatnya pada 10 Juni tahun 940 Masehi di sebuah kota kecil bernama Buzan di negeri Iran. Sejak masih kecil, kecerdasan Abu Al-Wafa sudah tampak. Perihal itu ditunjukkan dengan minatnya yang besar di bidang ilmu alat. Beliau belajar matematika pertama kali dari pamannya Abu Umar Al-Maghzi dan Abu Abdullah Muhammad bin Atabah. Masa sekolahnya dihabiskan di kota kelahirannya itu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 959 Masehi, Abu Al-Wafa yang kala itu berusia 19 tahun pindah ke Baghdad. Beliau meneruskan pendidikan di sana dan menetap selama 40 tahun. Saat itu Baghdad memang terkenal sebagai pusat pengetahuan. Berbagai literatur ilmu pengetahuan mudah didapatkan di kota itu. Pihak kerajaan memilih Abu Al-Wafa untuk memimpin observatorium astronomi yang telah dibangun di taman kota Baghdad. Hasil perhitungannya sangat akurat dan analisisnya diakui para ilmuwan sesudahnya, terutama analisis mengenai penentuan waktu terbit matahari, perkiraan panjang musim, dan derajat kemiringan bumi dari garis eklipsnya. Sebagaimana umumnya sarjana muslim klasik, selain menguasai astronomi, Abu Al-Wafa juga mahir dalam matematika. Jasa terpenting Abu Al-Wafa terletak pada trigonometri. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan menentukan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama kali memperkenalkan sinus dan kosinus. Trigonometri merupakan istilah dari bahasa Yunani, yakni trigono artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Trigonometri memiliki peran sangat vital dalam matematika modern. Saat arsitek menegakkan bangunan-bangunan tinggi yang kokoh, mereka memerlukan ilmu trigonometri. Mereka tidak akan bisa membangun dengan baik jika tidak menguasai ilmu trigonometri dengan baik pula. Abu Al-Wafa juga mengembangkan rumus geometri yang merupakan induk dari trigonometri. Salah satunya adalah memecahkan soal geometri dengan kompas. Karya Abu Al-Wafa dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, sesuai bidang ilmu yang dikuasainya. Yaitu, yang pertama adalah karya yang merupakan penjelasan atas karya ilmuwan lainnya. Misalnya, dia menjelaskan teori aljabar dari 3 ilmuwan yang memiliki latar belakang dalam kebangsaan yang berbeda. Ada 3 buku yang ditulisnya untuk menjelaskan teori aljabar versi Diopantos, Abarkos, dan Al-Khwarizmi. Sayangnya semua buku ini hilang sehingga kita tidak bisa mendapatkan pemikiran utuh yang disampaikan Abu Al-Wafa. Kedua adalah semacam buku panduan atau acuan bagi orang yang bekerja berdasarkan teori geometri seperti arsitek. Di antaranya adalah buku berjudul Al-Hansa atau Geometri Terapan, Alkitab Al-Kamil atau buku lengkap, dan Al-Hisab atau buku aritmatika. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan secara lengkap cara buku menghitung segi 4 dan persamaan tingkat 4, segitiga, lingkaran, dan macam-macam bangunan lainnya. Buku ini ditulis menjelang akhir hidupnya dengan dibantu para ilmuwan lainnya yang mampu menggambar tanpa bukti matematis. Ketiga adalah buku-buku yang tergolong dalam bidang astronomi, antara lain Al-Majesti dan Al-Zais. Buku-buku tersebut menjadi semacam ensiklopedia yang menjadi acuan para ilmuwan untuk mempelajari pergerakan bintang dan benda langit lainnya. Abu Al-Wafa meninggal dunia di Baghdad pada 15 Juni tahun 998 Masehi.
Beliau dihormati hampir semua orang di seluruh wilayah kekhalifahan, terutama mereka yang mencintai matematika dan ilmu pengetahuan.